Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membuat video baru lagi dengan judul Onteran-onteran Dunia Politik. Nah, apa sih arti onteran-onteran? Memangnya ada apa dengan dunia politik di negara kita? Ini yang akan saya bahas pada saat ini. Nah, saya sampaikan dulu arti dari onteran-onteran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, onteran-onteran itu berarti kehebohan atau keonaran. Kita memang melihat satu realitas belakangan ini dunia politik Indonesia heboh dan onar gitu ya. Memangnya kenapa politik Indonesia heboh atau onar? Karena sudah dianggap mendekati pemilihan presiden. Walaupun sebetulnya masih 2 tahun lagi untuk pemilihannya, karena tahun 2024. Banyak tokoh-tokoh politik berupaya untuk mencalonkan jagoannya atau kader terbaiknya agar bisa menjadi presiden. Ya, saya kira itu wajar-wajar saja. Karena memang semua orang pengen menduduki jabatan sebagai presiden. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa orang politik berupaya untuk meraih kekuasaan tertinggi di NKRI ini? Memangnya ada apa dengan jabatan presiden? Nah, saya sampaikan juga secara etimologi apa itu presiden. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, presiden itu dari bahasa Latin, prae itu artinya sebelum, dan sedere itu menduduki. Jadi presiden adalah suatu jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau sebuah negara. Pada awalnya istilah ini dipergunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat sebagai ketua. Tetapi kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif. Lebih spesifiknya, istilah presiden terutama dipergunakan untuk kepala negara suatu republik, baik dipilih secara langsung melalui pemilu ataupun tidak langsung. Nah, presiden adalah pimpinan pelaksana perundang-undangan dalam sebuah negara republik. Lalu pertanyaannya adalah, untuk apa memimpin sebuah negara? Tentu tujuan utamanya adalah untuk menyejahterakan rakyatnya. Saya pengen jadi presiden karena presiden yang lalu tidak mampu menyejahterakan rakyat, kira-kira begitu. Namun kekuasaan lambat laun beralih fungsi. Bukan lagi diraih untuk menyejahterakan masyarakatnya, tidak jarang dipergunakan justru untuk kepuasan dirinya atau kelompoknya. Contoh nyata yang terjadi di kota Jakarta. Saya adalah seorang rohaniwan, mengamati ya bagaimana kota Jakarta dipimpin oleh seseorang yang berambisi meraih kekuasaan. Segala cara ditempuh, yang penting dapat meraih kekuasaan, meskipun dengan cara yang tidak fair, yaitu menggunakan politik identitas. Hasilnya memang luar biasa. Kemenangan mutlak berhasil diraihnya. Tentu dibumbui dengan janji-janji kampanye yang tidak logis bagi orang miskin pun tidak masalah. Yang penting kan pada saat menyampaikan bisa meraih simpati. Namanya juga janji. Tentu boleh-boleh saja janji setinggi langit, namun realitasnya ya itu lain lagi. Karena tujuannya hanya untuk meraih kekuasaan, sehingga segala cara ditempuh. Maka hasilnya janji-janji hanya janji omong kosong belaka. Posko pengaduan untuk masyarakat dibubarkan. Ini saja kalau orang yang berakal sehat, berarti kan
tidak menghendaki adanya pengaduan dari masyarakat, sehingga perlu dibubarkan. Urusan anggaran keuangan juga tidak lagi transparan. Akibatnya, rakyat miskin ya tetap miskin. Bahkan makin terpuruk dengan hadirnya parkir air yang tidak tertampung. Sumur resapan yang dibuat bak lubang naga juga tidak mampu menampung air yang terlalu banyak ngantri. Karena berebut ngantrinya. 5 tahun dijabat, banjir tetap banjir. Macet tetap macet. Miskin tetap miskin. Bahkan makin miskin karena uang dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi masyarakat kecil untuk menyejahterakannya, melainkan menghambur-hamburkan dana untuk mempersiapkan dirinya agar bisa meraih jabatan tertinggi, yaitu RI 1 atau sebagai presiden. Ini pemikiran saya sebagai orang awam dalam dunia politik, tetapi saya melihat dari hasil kinerjanya. Bagi masyarakat awam saja paham, mengurus kota sebesar Jakarta saja tidak mampu. Bahkan hanya menghasilkan banyak masalah keuangan yang tidak transparan, yang tidak jelas. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa jadinya jika memimpin negara sebesar Indonesia yang beraneka ragam suku, ras, bahasa, dan budaya ini? Mau jadi apa negara kita? Kalau menurut saya sih tanda tanya besar. Karena ketika pemimpin Jakarta lengser, kemudian digantikan pejabat yang baru, hanya dalam waktu beberapa saat, sudah banyak hal yang dikerjakan untuk kesejahteraan masyarakat. Saya pikir kalau orang yang tidak mampu menata kota, hanya pinternya menata kata, hancur negara kita jika dipimpin oleh orang yang tidak punya empati untuk menyejahterakan negara atau membuat negara Indonesia menjadi adidaya. Apalagi di era yang serba sulit dan memasuki krisis ekonomi global dunia. Saya tidak bisa membayangkan nasib Indonesia jika jatuh ke tangan orang model begitu. Haus kekuasaan, mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya, sehingga melupakan tugas utamanya. Untuk membayangkan saja saya ngeri. Tapi anehnya ada saja orang yang mendeklarasikan orang yang berambisi macam singa kelaparan yang melihat daging. Merenungkan hal itu, pikiran saya menerawang pada jabatan rohani tertinggi dalam sebuah organisasi. Jadi melihat, membayangkan keadaan yang ada ini, saya berpikir tentang jabatan organisasi, yaitu jabatan sebagai pendeta. Jabatan pendeta adalah jabatan bergengsi karena panggilan Tuhan, bukan karena menyodorkan diri. Yang tujuan mulia utamanya mengajarkan kebenaran firman Elohim dengan jelas kepada umat yang digembalakannya. Karena umat-umat yang digembalakannya itu darahnya ditanggungkan kepada dirinya. Namun akhir-akhir ini juga disoroti dengan hal yang sama seperti dunia perpolitikan sekuler di Indonesia ini. Yaitu hanya untuk meraih kekuasaan dan menyejahterakan dirinya dan kelompoknya. Jadi, kalau direnungkan sama saja. Artinya, tidak peduli dengan jemaat yang digembalakannya, yang membutuhkan makanan rohani, yang bergizi tinggi, yang sehat. Mau ngerti atau tidak masalah. Karena tujuan utama menjadi pendeta sudah sama dengan tujuan jadi pemimpin sekuler yang menyimpang dari tujuan utamanya. Maka jemaat tetap kelaparan dan tidak memahami firman. Ini satu realitas. Tentu yang dimaksud adalah memahami firman dengan baik secara utuh. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Terbukti masih banyak jemaat yang mengatakan sesat ketika ada orang yang menyebut nama Yahweh. Nah, ini kan aneh.
Bahkan ada pendeta yang mengatakan, jangankan saya menyebut nama Yahweh, mendengar saja najis telinga saya. Ini sangat ironis sekali. Padahal Bapak Abraham, Yitzhak, Yakov, Mose, Daud, Yefta, bahkan Ismail pun tidak menyembah sesembahan yang bernama Allah. Mereka semua menyembahnya kepada Yahweh. Baca kitab suci dengan baik. Ya. Ismail sendiri berarti Elohim mau mendengar. L-nya itu Elohim. Ismail, L-nya itu Elohim. Isma itu mau mendengar. Namun karena pendeta lupa akan tujuan utama menjabat sebagai pendeta, yaitu jabatan rohani yang mulia, sudah bergeser menjadi sebuah pekerjaan, sehingga untuk mengajarkan kebenaran tentang nama Yahweh, mikir 2 kali lipat. Tentu ujung-ujungnya tidak berani menyampaikan. Buktinya, tidak ada satu pendeta pun yang mengatakan secara gamblang, terang-terangan, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Apa itu? Bapak Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, Yefta, bahkan Ismail pun menyembahnya kepada Yahweh. Mereka tidak pernah menyembah kepada sesembahan yang bernama Allah. Sehingga tidak ada lagi jemaat yang mengatakan nama Yahweh itu sesat. Tapi di Indonesia saat ini masih banyak, walaupun sudah banyak juga orang yang pada akhirnya sadar bahwa memang para nabi itu menyembahnya kepada Yahweh. Dan Yahweh itulah yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach yang selama ini dikenal dengan Yesus Kristus. Jabatan dan kekuasaan telah menggeser dari tugas mulia sebagai pendeta untuk mengajarkan kebenaran firman, telah diabaikannya. Artinya terjadi ontaran-ontaran juga dalam dunia rohani kekristenan. Karena tugas mulia menjabat sebagai pendeta telah digeser dengan ambisi untuk mempertahankan jabatannya sebagai pendeta. Apalagi kalau namanya sudah terkenal, daripada disingkirkan atau tersingkir gara-gara menyampaikan kebenaran tentang nama Yahweh, lebih baik abstain saja. Maka kalau saya bertanya kepada para pendeta yang selama ini menentang nama Bapa Yahweh, di situ selalu dikatakan, kalau ada orang tanya, Pak, saya mau tanya, Daud itu siapa? Nah, mari nak, belajar dengan saya. Ini menurut kitab ini, Daud itu adalah ini. Kalau Mose juga lihat kitab. Tapi kalau sudah bicara soal Yahweh, menurut inskripsi ini, menurut inskripsi itu, tidak pernah menurut firman Tuhan. Ya, kalau dikatakan tidak boleh disebut, mana ada ayatnya yang mengatakan tidak boleh disebut? Yang tidak boleh disebut adalah kalau menyebut dengan sembarangan. Nah, bagaimana kita menyikapi kebenaran nama Yahweh dalam perspektif sebagai hamba dan sekaligus mempelai HaMashiach? Mengingat kedatangannya sudah singkat. Tanda-tandanya tiap saat terus digenapi. Dan saya katakan bahwa pemberitaan nama Yahweh itu menggenapi kitab Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-21, di mana dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan seharusnya lah surga sungguh menerimanya sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Yang tentang itu Elohim telah mengatakan melalui mulut semua nabinya yang kudus sejak dahulu kala. Bagaimana mungkin banyak orang Kristen tidak mengenal nama Bapa Sorgawinya? Kalau ditanya, siapa Bapak Sorgawimu? Allah Bapa. Namanya siapa? Ya Bapa, ya Allah. Nah, ini sangat ironis sekali. Karena itulah mari kita belajar untuk menyikapi kebenaran ini. Kalau video ini menjadi berkat, silakan bisa di-like, subscribe, dan di-share kepada yang lain supaya yang lain juga bisa mendapatkan berkat yang sama. Sekian dulu, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian telah berkenan menonton video ini sampai selesai. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Waruach HaKodesh menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.